Halo, Dit. Udah di mana? Udah pada nyampe nih dari tadi. Wah, mahal banget nih Pak. Semalam saya makan rujak banyak banget, jadi store tunai mulu dari tadi. Udah gitu lupa arrivalnya jam berapa di stasiun Kereta Cepat. Kalian masih di sana? Waduh. Iya, ini jadinya pada nunggu di kafe yang dekat-dekat stasiun yang biasa. Oh, ya udah bagus deh kalau gitu. Bapak sama teman-teman yang lain makan minum sepuasnya ya. Tapi bayar sendiri. Oke, gua langsung ke sana ya. Nah ya udah, jadi jemput di sini aja ya, ntar ketemu sini ya. Siap, terima kasih. Hati-hati bro. Udah ada yang nonton. Apa kabar teman-teman? Nah, tadi gue barusan aja nih janjian sama tamu gue di episode kali ini. Jadi boleh gue spill dikit ya. Mereka adalah sosok-sosok yang berhasil merawat perjalanan musik mereka, yang akhirnya menjadi suara yang paling dekat dengan generasi urban saat ini. Mantep banget. Mewakili mungkin buat teman-teman yang sedang memperjuangkan mimpi teman-teman, ini adalah sebuah band yang isinya bapak-bapak baru aja mengelarkan tur mereka. Nah, siapa hayo? Tapi kalau dari suaranya pasti udah tahu dong. Pokoknya ikutin terus, gak boleh ketinggalan sedetik pun. Pasti bakal seru, oke? Kalau gitu kita susul mereka, kita jemput mereka, oke? Let's go! Bapak Menuju puncak. udah eliminasi. Gimana karantinanya? Langsung tiga-tiganya nih eliminasi. Gede banget ini. Sini. Silakan masukin koper-kopernya. Numpang ya, Pak. Silakan. Aman. Iya. Gak ada ininya. Mantap. Ya. Let's go. Let's go. Kagak ada yang nutup tuh. Jangan ngandelin gua aja sih. Pakai aja sepatunya, pakai ya. Baru mau gue copot. Jangan pakai aja. Ini Frongs dia. Yo, keren nih. Enak. Baru nih. Baru. Mantap nih. Gue showroom. Breng. Di antara pusaran infungsi, petakan semua lagi titik tujuh yang telah terpasti, melambang bukanlah hal yang tabu. Kadang itu yang kau butuh, bersandar di belakang bebanmu. Tak perlu kau berhenti kurasi, ini hanya sementara, bukan ujung
Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Maul, Sehat apa Ade? Pak Adam, Ya, Pak Ildo, alhamdulillah terima kasih sehat. nih saya udah dikasih kesempatan buat jemput kalian. Kita doang yang makasih dijemput. Iya. Iya. Nggak tahu kan abis ini mau kemana? Nggak tahu. Jadi ini kita disekap. Halo. Udah di childlock lagi nih nggak bisa dibuka. Bener. Waduh. Ketawanya. Ketawa penjahat ya, ketawa penjahat ya. Gak terus yang ketawa, Ildo juga ketawa. Jadi gua sama Adam doang yang nggak tahu. Lebih plot twist. Tadi lagu 33 kali. Kalau dia udah dihitung itu udah lebih dari 33 kali ya Dimainin. dimainin ya. Udah sih ya, udah pasti. 330 lah. Terus ya 30 ya. Kayaknya. Nggak mau diganti aja judul lagu jadi 330 kali gitu. Setiap manggung berapa kali jadi diganti sesuai dengan jumlahnya. Bener. Gitu. Gak mungkin ngurang berarti ya. Iya, jadi jadi doa juga kan. Amin. Wah, tiba-tiba ini yang ini judulnya 1873 FM. Wah. Lah kali Pak. Oh, iya, FM kan kali. radio. Tapi kita sedikit throwback dulu Bapak-bapak. Kenapa, Kalau Dik? mungkin kangen masa-masa awal ngeband gitu kan pulang kerja. Momen melelahkan mana? Yang anehnya sebenarnya lu tuh semua jadi kangen sama momen itu. Ada nggak? Gue spesifik kangen commuting-nya, perjalanannya. Commuting ya, bener Jadi ya. dulu sempat tinggal yang jarak dari rumah ke kantornya agak jauh. Jadi kangen nyupir berdua sama istri, itu kebetulan kantor seberang-seberangan. Oh deket lah istri. Jadi tiap pagi tuh ngobrol, quality time itu ngobrol di mobil gitu. Kayak kita gini lah ngobrol-ngobrol. Soalnya istrinya ngeband juga nggak? Enggak, Oh nggak kira istrinya ngeband. dia DJ. Oh DJ. Dagang jeruk. Baru. Walaupun itu mau melelahkan ya, tapi ya ada hal yang mungkin itu dikangenin sebagai proses perjalanan jadi perunggu kali ya. Iya, soalnya kan ngelakuin gitu juga yang ngantor juga belasan tahun kan sebenarnya. Jadi nggak bentar. Jadi pas udah nggak ngantor lagi jadinya kayak emang itu jadi hal yang sangat dikangenin aja karena ada rutinitas yang berubah gitu kan. Tapi udah tahu dong sebenarnya perunggu itu akan dibawa seperti apa dan mau kemana. Gimana nih, kalau bilang tahu arahnya mau kemana mungkin lebih tepatnya kan kita fokus dulu di karyanya tuh. Nah sambil berjalan waktu jadinya kami tahu porsi masing-masing tuh. Jadi misalnya contohnya kalau misalnya keuangan itu gue yang pegang, Oke. terus direction misalnya Maul, terus Ildo lebih ke production. Jadinya mungkin ke situ kali ya yang dibilang tahu arahnya tuh. Jadi kami masing-masing tuh tahu perannya untuk ngurusin si perunggu ini megang apa gitu. Karena kita misalnya jagonya di bagian itu, bagian ini kayak gitu sih Kelly ya. Sama kayaknya nggak cuman urusan skill, tapi yang matters tuh ini kan silaturahmi, Seperti? brand deals. Oh ya benar. Oh iya. Udah paham tuh ya. Iya kan, kayak Iya, udah iya, punya iya. teman lama yang udah Iya, ngantor iya, di mana. Lu ngeband? Kok lagunya bagus? Oh. Sama gue yuk. Ini gue lagi bikin campaign ini. Oh gitu, ayo gitu. Terus Udah tahu celahnya ya. Iya, terus sama pernah ada di posisi sebagai si brandnya kan. Iya benar. Jadi gue udah kalau misalkan ketemu sama talent gitu, udah tahu gue kebutuhan gue terhadap talent gue tuh apa pengen. Nah jadinya kami ketika memposisikan Benar. ketika connect sama brand gitu, jadinya tahu mau kayak gimana. Itu urusan yang sponsor-sponsoran lah ya. Selebihnya paling yang gue kentara. Project management yang Oh, paling iya. berasa Benar. banget ya. Oh iya benar. Kalau yang 2 album mungkin yang paling berasa Memorandum kali ya. Kita lagi fresh-freshnya tuh masih ngantor. Jadi project manajemennya lumayan getol tuh si Maul. Bikin spreadsheet dikit-dikit bikin spreadsheet gitu. Tapi ya jadi rapi gitu. Soalnya waktunya kan terbatas, Pak. Jadinya begitu karena tahu waktunya dikit, jadi harus dimanfaatin banget-bangetan gitu. Jadinya ya plus tiga-tiganya kan sibuk juga kan. Iya. Ya udah bikin spreadsheet, ini timeline-nya gimana ya sama kayak kerjaan di kantor sebenarnya kurang lebih. Kalau ada proyek apa yang harus dilakukan. Di momen apa kalian sadar kayaknya kita bukan band kantoran lagi dah? Ildo tuh pertama kali nyadar. Bukan nyadar tapi gue lebih ke nantang diri sendiri sih waktu itu. Gue ngebatin aja kayak ini kalau misalnya dalam dinamika at least kesuksesannya atau ramenya lumayan menyamai sama Memorandum, kayaknya gue consider untuk going full time musician gitu. Karena waktu itu ada faktor capeknya juga karena ngebalance antara kerjaan sama ngeband gitu kan. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu kita pasti mostly keluar kota gitu. Terus Senin udah balik kerja lagi, itu kan ada capeknya.
Tuker kalau nggak Senin sampai Jumat. kerja. Ada nggak? Kalau beda ya kan 1 minggu kantor gitu bisa nggak? Iya. Kalau bisa mah ya. Iya. Ya udah habis itu rilis dalam dinamika, ngelihat receptionnya lumayan oke, gua ngomong lah sama ada Mama Maul, kapan nih kita going full time gitu. Waktu itu ya gue trigger aja karena dalam dinamika lumayan nih, oke nih ternyata gitu kan. Gimana nih gue sempat considering seperti ini. Pada semangat tiba-tiba gitu. Ya udah akhirnya nggak lama dari pembicaraan itulah. Akhirnya ya udah kapan nih resign gitu. Mulainya sebenarnya. Mungkin HRD kalian juga gitu kali. Akhirnya. Wah, ini bikin Kabur saya juga nih bikin orang. kantor capek nih kalian nih gitu. Sama ini karena kalau resign kan harus tiga-tiganya kan. Oh, iya. Maksud gua. Jadi ini lebih ke nunggu siapa yang mengomongkan duluan, baru pasti sisanya ayo gitu. Yang Betul. yang komporin duluan gitu ya. Iya, itu Ildo yang mau nyobain nggak gitu. Gue kepikiran nih gitu. Yang lain langsung, nah lu udah kepikiran ya udah. Gue juga selama ini sebenarnya Soalnya kepikiran. gue yang paling risk averse, gue paling yang nggak berani taking risk lah orangnya gitu. Jadi gue cukup lama tuh gue ngobrol sama bini, ngitung-ngitung. Tapi emang lu nggak curiga Ildo udah ngelamar ke kantor lain? Oh itu sempat ada momen ente. katronya ini. Jadi gue bilang ke anak-anak, gue udah ngajuin buat Dia nggak cabut. akhirnya dia yang ngajuin duluan, Gua mau ngajuin yang ngajuin duluan. Terus ya lu, wah gitu ya udah, gue ngajuin juga set. Besoknya bos gue bilang, boleh di keep dulu nggak tahan dulu. Gue bilang, guys gue disuruh mundur dulu berapa lama? Wah jaing. Akhirnya bareng ya, bener-bener Beda sehari apa? Beda sehari. Beda sehari doang. Pokoknya inget banget besok. Pokoknya gue resign, besoknya ketemu lu udah bawa sate sama donat. Pokoknya terus kita lagi mediatur lah itu. Kalau gue donat nih, donat resign. Mungkin ada nggak hal pertama kali yang lo ketahui dari partner band lo ini? Oh ternyata dia begini. Karena gue dulu pernah punya partner siaran, kami ada kerjaan keluar kota bareng, tiba-tiba, wah dia nggak bisa lagi kalau di jalan lagu gede-gede katanya dia berisik, gue mau tidur. Lah kan lo nemenin gue lagi jalan. Nah ini hal-hal yang lo nggak ketahui selama ini baru ketahuan kemarin gara-gara showcase atau selama kalian bareng. iya keluar kota gitu bareng perunggu. Biasanya suka keluar aslinya tuh. Paling Paling ini, ini ganggu nggak? Ini ganggu iya nggak? nih, Adam suka hobinya apa nyabutin bulu hidung, terus di peper-peper kalau Enggak, soalnya jadi rambut gue tuh nggak ada uban, tapi di bulu hidung ada uban. Sama gue juga. Ya kan? Terus gue kayak gatel gitu kayak ada uban tuh, karena uban tuh si bulunya tebel kan. Jadi kayak enak itu coba terus dikasih ke orang gitu. Nggak bisa dikasih ke orang aja. Masa ngasih oleh-olehnya bulu itu dari luar kota. Kalau dari ini, Dam, dari Maul atau Gue ini Itu kan, tadi kan. kebiasaan mengunyah tuh. Oh iya, iya tuh. Maul tuh Lumayan ngecap makannya. Suka nggak sadar. Karena makannya lama, jadi si Maul tuh sangat menikmati makan dan makannya lama, jadi ngecap. Gue doyan banget mengunyah. Iya, Suka meanwhile Ildo Terus sambil main handphone gini, jadi kayak Bener. ngelak gitu. Kalau Ildo gila makannya ngebut banget nih, maksudnya kalau Cepet ya? dalam 1 jam Ildo tuh 20 menit beres, si Maul sejam 50 lebih tuh baru menitnya beres sampai itu. serius lu? Buset, sampai 2 series. Kelar itu mah. Ya nggak sejam lah ya, misalkan dalam setengah jam, Ildo tuh 5 menit udah beres, Ya, bener. gue setengah jam. baru Gue dulu selesai. pernah menang lomba makan cepet. Siapa? Gue, Serius lu? iya, burger sama kentang sama salad. Heeh. Menang gue cuma 1,5 menit. Tapi lu sama kayak gue makan cepet juga. Oh iya, iya. Coba diaduk. Iya sih, tapi gue berani adu, Boleh Gue tuh. lebay sih. Kapan ya? Tapi mungkin ya, lebay. kapan ya kita? Mungkin the next showcase-nya Perunggu bikin lomba makan. Boleh sih. Lomba makan. Makan taichan dah kalau bisa, kalau apa ada gue. Hah? Langsung 5. Nasi silver kayaknya. Ditilang. Gini yang ditilang. Halo, wah saya lengkap mau surat-surat. Aman aja aman. Bukan. Oke, berdilang. Kira mau ditilang. Apa kabar bang? Baik bang, Mau kemana? mau jalan aja nih nyari rezeki. Kita doain semoga rezeki lancar ya. Amin. Nih bang, by the way abang tahu nggak nih band Perunggu yang bawain lagu 33 kali? Wah tahu. Oh. Nah, biar abang rezekinya kayak mereka juga. Gimana kalau abang jadi perunggu aja, jangan jadi perak ya? Bener. Ide bagus. Bagus, kita repot ntar. Iya, bener. Jadi,
Oh, udah, ulang. kita kasih aja nih bang. Mercedes Perunggu. Wih, makasih bang, makasih. Siap. Biar kagak masuk angin, Bang. Iya, Iya. masuk angin. Iya. Sehat bang ya. Iya, lancar bang. Sukses, semuanya. sukses. Amin. Ada, hati-hati ya. Gua rasa kaosnya dicat juga sama dia, silver juga deh kayaknya bang. Baik, kita harus menyanyikan lagu dari, kenal nggak bandnya yang satu ini? Aduh, saya nggak kayak pernah denger deh, Mas. Coba. Lagi, kita denger sama-sama Iya, kali ya. boleh. Udah tahu lagunya dong? Aduh, coba deh aku penasaran. Ini Perunggu ya? Betul. Pasti juga pastikan Rio Akhiri Malammu. Seribu upaya kan kau nikmati. Nih, padel satu ya hitung. Hitungnya. Hitung padel lagi. Besok hari Senin ku temani senyummu seperti kemarin. Silih berganti Iya, padel. kau penuhi. Ku perlu hadir di semua yang kau tangisi. Panggil aku kapanpun ku temani. Pastikan riuh akhiri malammu lagi. Melantunlah semeru mungkin. 4 padel. Merdumu yang buatku pulih. Genggam jariku sekejar. Kuat angin berpindah gerak searah. Nice. Tadi kita selama jalan sudah menghitung berapa lapangan padel, teman-teman? 4. 4 sebelah kanan ada 2 tadi, berarti 6. Nah, ya kita doakan semoga album-albumnya Perunggu bisa lebih dari lapangan padel yang ada di Amin. Jakarta. Jumlah albumnya gitu. Jumlah albumnya. Iya. Waduh, Wah, Capek kan tuh? pegel. Apalah, dicobain. Ini waktu pertama kali kalian bereksperimen dalam sound baru yang ada di album kedua ini, ada nggak ketakutan yang kalian rasain takut bakal kehilangan pendengar lama yang mungkin udah terlanjur suka sama format dan mungkin hal-hal yang ada di album pertama tadi? Mungkin ketakutannya tuh sebelum ini justru deh. Jadi Apa? sebelum kami bikin dalam dinamika gitu ya. Hmm. Demo yang kami bikin tuh udah lumayan banyak sebelumnya. Iya. Kayak ada sekitar belasan lah, berarti 18 ya. Ya, ada. Ada segituan gitu kan. 20. Jadi pada saat itu mikirnya tuh selalu pengen melampaui memorandum gitu. Jadi kan maksudnya karena kami pada saat memorandum tuh kayaknya wah bagus nih, terus pengen bisa nggak ya lebih bagus dari memorandum, ada perasaan itu gitu. Betul. Sekarang biasanya ada apa yang namanya sophomore album tuh, Iya. kutukan album kedua, Curse. Iya, iya. Gitu jadinya. Jadi ada ketakutannya di situ, makanya pada saat bikin demonya mungkin jadinya kayak kurang kurang happy gitu jadinya ya, karena ada perasaan pengen ngebalap gitu, pengen lebih bagus. Tapi pada akhirnya kami ngobrol lagi gitu, sampai akhirnya menemukan kenapa ya kok kayaknya mungkin ada yang salah gitu, quote unquote gitu. Sampai akhirnya kami ingat lagi bahwa pada saat bikin memorandum tuh yang diutamain adalah kesenangan kami pada musik Betul. gitu. Jadi ya udah berhenti sampai situ, jadinya berhenti. Oke, ayo bikin lagi yuk lagu yang kami suka. Ya justru semangat eksperimennya tetap kita jaga sih. Kalau misalnya album dalam dinamika kemarin tuh kita emang pengen agak lumayan nyeleneh dari segi soundnya, dari segi eksplorasinya gitu. Jadi justru orang-orang yang kayak ini kok beda sih gitu, itu yang kita cari justru, kayak pengen beda dari memorandum gitu. Berarti nggak ketakut ya kehilangan pendengar di album pertama ya gitu? tetap apa yang kami suka gitu. Iya. Sama mikirnya ini sih. Kalau gue percaya sama konsep body of work gitu. Jadi album berikutnya itu bukan untuk mengalahkan atau lebih bagus atau lebih jelek, tapi untuk melengkapi gitu. Betul. Jadi
langsung ngebayangin antar pas manggung kami masih dengan nyaman bawain lagu baru plus lagu lama tuh masih nyambung dan apa ya masih perunggu kok walaupun gaya tapi dibikin gak sama plek-plekan karena kalau sama kan orang bosan lagunya gini doang gitu. Jadi nyari titik tengahnya lah gimana buat eksperimen biar pas ada yang baru tapi pun pas direndengin di dalam setlist gitu ada 5 lagu baru 5 lagu lama tuh tetap bisa dinikmatin full gitu. Itu kemarin kebukti pas di pertunjukan dalam dinamika emang kami gak cuma mainin lagu dalam dinamika doang tapi kami selip-selipin in between dari lagu-lagu yang di album 1 sama dari EP bahkan. Tapi masih kohesif gitu, masih orang nontonnya masih bisa nikmatin full gitu. Jadi ya ketakutan mungkin bukan takut kali ya, tapi lebih ke beban sama overthink aja waktu itu kayak pas awal-awal bikin kayak aduh bisa nggak lebih bagus apa kagak. Atau orang bakal terima nggak ya gitu. Ya tapi ujung-ujungnya yang ada bilang tadi udahlah yang penting mah yang penting kitanya suka aja. Betul, dan terbukti dengan ya showcase-nya cukup sukses di 4 kota ya. Alhamdulillah gitu kan udah jadi banyak omongan orang-orang, bahkan ibu-ibu komplek gue juga pada ngomong. Oh gitu. Bu Yati pasti. Bu Dita. Oh, Bu Dita. Selain ngomongin soal biawak dan kambing yang lepas ke garasi, ngomongin kita gak berangkat nih nonton ke pertunjukan dalam dinamika gitu. Kambingnya masih ada di situ ya? Masih ada, ini nggak tega ninggalin kambing, katanya mereka kalah war tiket. Gitu. Kayaknya nggak datang soalnya nggak enak, kambingnya nggak bisa ikut. Betul, tapi mungkin karena kambingnya masih akan datang kali, kambing zone. Fresh. Sorry. Tapi dia kan tour, dia kan baru selesai fresh banget nih. Baru kemarin. Kalau kejadian yang paling chaos ada mungkin in a good way atau yang lain benar-benar chaos itu ada nggak yang orang-orang nggak tahu tapi ini terjadi di pertunjukan kemarin di Jogja kalau nggak salah itu gue sempat ada momen Surabaya gue sesak nafas. Kenapa lo? Ya maksudnya karena energinya kencang banget terus saking nervousnya gitu ya? Betul, wah gitu gimana ini sebenarnya bukan ke nervous tapi overwhelmed gitu karena energi gede banget sambil harus main gitar nyanyi loncat-loncat jadi tiap jeda lagu beneran pakai oksigen gitu. Terus itu lumayan chaos sih ya lebih ke tapi jadi latihan buat ngeregulate energi lagi karena pas di Surabaya kayaknya gue terlalu jor-joran di awal. Surabaya tuh lagu pertama apa ya? Surabaya Kalibata padahal tapi maksudnya cuman di pertengahan tuh kayak wah gitu sempat ada momen yang kayak overwhelmed. Tapi itu sih sama apa ya? Kayaknya kalau untuk penyelenggaraan mah alhamdulillah mulus ya. Iya, mulus. Kayaknya kami juga baru menyadari kemarin kayak CEO-nya yang kebetulan kawan-kawan kami juga emang canggih banget sih, canggih itu kayak semuanya rapi. Dari kami paling ya nggak ada sih, nggak ada kayak. Itu mereka bilang justru mereka rapih menyembunyikannya ke kami. Jadi mungkin biar kami mainnya nggak mikirin. Bener jadi fokus aja ya mas show-nya ya. Bener, pintar tuh. Jadi kayaknya di merekanya ada tuh chaos seru-serunya. Pasti lah. Tapi di kami nggak nyampe. Di Surabaya ya? Apa? Yang Basro mati. Di Surabaya di lagu kedua strap gue lepas. Strap bass. Jadi lepasin talinya lepas jadi gue kan karena gak mungkin berhenti kan. Jadi gue megang bass sambil main tuh gue pegang gitu sambil berdiri tuh itu lumayan chaos itu ribet. Udah tuh itu lagu kedua. Terus 3 lagu terakhir bass gue mati. 2 lagu terakhir sorry. 2 lagu terakhir bass gue mati. Untungnya si anak-anak kru udah nyediain bass pengganti. Jadi beneran pas mati gue langsung ke belakang ganti yang baru gitu. Itu lumayan tuh. Main chaos tuh. Iya, paling lebih ke gitulah teknis-teknis yang bikin deg-degan. Iya. Cuman itu sepanjang kami tuh kalau manggung pasti aja ada yang putus senar segala macam. Kemarin gak ada yang putus senar satupun ya? Gak ada. Bima gak sih? Pas lagi JR doang. JR. Tapi pas manggungnya aman semuanya. Semuanya. Jadi kayak aneh gitu loh. Kok gini gak ada yang putus senar sih tumben-tumbenan banget. Nah itu aneh yang menyenangkan juga berarti. Iya benar. Aneh menyenangkan benar. Chaos tapi gak chaos tapi lucu. Iya. Gitu. Ya mungkin tadi karena showcase di pertunjukan dalam dinamika ini benar-benar pikirin dengan pikiran yang matang. Asyik. Pasti ini kita maunya lagu canggih kan? Salah. Pikiran yang matang. Katanya mau tur ke Jepang jadi pikiran yang maca katanya.
Kalau kebun binatang jadi pikiran yang macan. Kalau ke Cina jadi pikiran yang Makau. Kalau Wah, anak ilmu baru, apa nih? anak baru pikiran yang magang. Waduh. Ya udah semua. Kira mau makan yang kuah-kuahan dari masakan Cina, pikiran yang malatang gitu. Enak lagi. Lagi hujan-hujan Hujan-hujan gini bener. ya. Mantep ya. Kalau di Bandung pikiran Mang Dadang. Wah, apa lagi nih? Hebat. Oke. Ada lagi nggak mau? Udah, cukup deh. Udah cukup ya, kita nyanyi aja kali ya. Boleh. Singkat. Dinding yang mulai berjamur, setengah dua dan ku butuh tidur. Isi kepalaku tak lebih penuh dari Transjakarta kemarin subuh. Hari ini tak lebih seru, hari ini tak banyak terganggu. Hari ini oh biasa saja, makin nyaman, jauh dari drama. Hey, aku tak perlu kenal dirimu atau membaca tulisanmu. Ku harap semua tetap begitu, banyak yang butuhkan perhatianku. Dan hey, kau pernah sita semua waktuku dan tak kembalikan satupun hidupmu. Biar kau yang tahu, banyak yang butuhkan perhatianku. Di laut yang tenang dan pikiran yang matang, dan semua umpatanku redam, kan ku tuai semua yang ku tanam. Di laut yang tenang, pikiran yang matang, dan semua umpatanku redam, kan ku tuai semua yang ku tanam. Oh, dan Wih. Iya. Emang kayak semuanya hal-hal yang seru-seru itu ya kayak dari awal kalian bikin perunggu ini perlu dipikir secara matang, kayak tadi udah kita nyanyi lagunya juga ya. Yoi. Apalagi sekarang mungkin orang-orang udah bisa nyebut Usli alias Pusli. udah sukses lu ya. Iya gitu ya. Amin. Amin, Amin, amin. amin, amin. Amin. Kalian punya kekhawatiran nggak atau ketakutan gitu kayak kalau perunggu nanti jadi bergeser jadi bisnis murni gitu daripada sebuah band gitu? Oh, kalau gue sempet ada ketakutannya lebih ke ini tuh jadi mengganggu aspek artistiknya gitu. Jadi kayak oh gue bikin lagu harus laku, ada gitunya. Mikir gimana caranya buat bikin lagu yang banyak streamnya biar bisa dipanggungin segala macam gitu. Sempat ada kekhawatiran itu, cuman apa ya? Jadi diingat-ingat lagi lah yang bisa bikin jadi begini juga gara-gara bikinnya semaunya kita gitu, sama yang kita suka. Jadi sisanya sih lebih ke kalau urusan si bisnisnya, aspek bisnisnya malah makin di embrace gitu, karena semenjak nggak ngantor kan pemasukan jadi utamanya di sini kan. Iya. Jadi mau nggak mau makin dipikirin dengan serius ini source of income-nya bisa dari mana aja. Kalau nggak cuma streaming dan manggung, apalagi merch gitu, beres merch oke, apa kek gitu kita cari-cari ya shows gitu, pertunjukan sendiri. Jual Dipikirin rumah, juga. jual rumah. Aduh, nah belum minta link. Ya maksudnya jual properti rumah gitu. jualan Maksudnya rumah gitu. gitu. Jadi Ya mungkin bisa. Ya mungkin bisa. Ya kan. Perumahan Bisa. perunggu residen siapa? Amin. Atau F&B, bikin iya. apa F&B, jualan emas, antam. betul. Bisa. Tapi Tapi kok perunggu? yang simpel-simpel batu bara lah. Wow, keren. Keren, itu mah nggak simpel, itu nggak Iya, simpel. pulau, liburan pulau, jualan pulau bisa. Perunggu cottage. Ya. Bisa. Ya cuman gitu ya, maksudnya bukan yang alergi juga, tapi tetap nggak, insya Allah sih bisa mungkin nggak mengganggu artistiknya gitu. Iya. Iya nggak sih? Ya sama sempet kepikiran ini nanti kalau udah jadi full time dan udah jadi bisnis masih happy apa enggak? Ternyata masih kok. Iya. Masih- Masih bisa masih berdampingan bisa. semuanya ya. Iya, Bisa. masih bisa dinikmati. Bahkan kayak
ada hal-hal yang kayak mendingan kayak gini daripada dulu ngantor gitu. Gitu ada gitu-gitunya Ternyata, juga. ya. Happy. Terus artistiknya ya tadi yang Maul bilang ya, kayaknya kita juga nggak yang kayak pengen banget sell out gitu sih sebenarnya. Kita masih pengen mainin lagu yang emang kita suka gitu. Jadi ya so far aman lah pokoknya. Aman. Masih Jadi berdampingan. mungkin di divisi musiknya kami tetap kayak gitu. Cuman jadinya penunjangnya bisnis lainnya bisa jadi nanti mungkin kedepannya jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama perunggunya mungkin bisa gitu kan. Jadi ya biar si perunggunya mah tetap perunggu gitu. Tadi Itu yang kami pikirin. nggak nyadar kita ngitung ada lapangan padel. Oh udah di investnya ke situ ya. Itu 5-5-nya tuh bukan punya kita. Oh, iya. Bahan bakar apa nih yang bikin kalian jadi apa ya? Jadi supaya pergu terus maju bareng-bareng gitu. Keluarga sih. Iya bener sih. Keluarga dan ya. anak itu ya. Utamanya. Keluarga dan anak ya. Istri. Iya makin kesini makin nyadar kalau bikin lagu, bikin karya apapun tuh ya legacies gitu kan, kayak lu meninggalkan warisan. Iya. Ketika udah punya anak tuh gue jadi mikirin ini anak, moga-moga dia bisa pada perasaan bangga punya bokap tuh ngeband di Perunggu dan bikin lagu lagu-lagu begini ini, gitu. iya. Itu jadi kayak sekarang ya selain buat bikin sesuatu, bikin diri sendiri bangga dan happy, juga jadi mikirin nih keluarga pun harus suka sama apa yang kami bikin, jadi ada rasa bangganya, jadi biar didoainnya lancar mulu. Oke. Gitu. Anak-anak kalian udah mulai bergumam atau nyanyiin lagu kalian nggak? Udah. Kecuali Adam ya. Takut kok tiba-tiba dia udah nyanyi. Kaget gue. Anaknya ada masih Baru bayi 3 bulan. kontak. udah anak gua udah bisa menyanyikan beberapa lagunya, terus main drum beberapa lagunya juga udah bisa dia. Gitulah, kelas 1 SD. Ya berarti udah ini ya, bahan bakarnya udah mulai ini ya. Ya, mulai ya terkumpul. itu juga sama ya, salah satu quality checking kami setiap bikin demo itu ngetes tuh, sambil jalan di mobil kayak begini, ngedengerin lagunya ke anak sama istri, mereka doyan apa enggak. Kalau di mereka kayak, ih bagus gitu, ngerti nih mau ngapain, itu berarti insya Allah lagunya nembus. Iya. Biasanya. Cocok ya di kuping mereka ya. Berarti ya semoga semua hal-hal yang dikerjakan sama Perunggu lancar. Amin. Terus juga bawa kebahagiaan dan keberkahan buat Perunggu dan juga orang-orang banyak juga. Amin. Terus sehat. Amin, itu penting sih. Itu penting banget, penting banget, Tetap sehat. Amin. Dan yang pasti bikin masa depan Perunggu makin gemilang. Amin. Semoga lu juga sama Pak Amin. Adit ya. Makin sehat, berkah gitu. Amin. Kita nyanyiin gemilang kali ya? Boleh. Gemilang Go. Dirgahari mungkin. Nice. Ya. Gemilang. Terasa 11 tahun telah berselang, masih terasa di bangku bebannya bercampur bangga telah ku remuk, semua berpihak. Maul main drum doang nggak nyanyi dari tadi. Pasti doamu yang melancarkan upayaku, mesti doa yang meluncur dari bibirmu, dan yang ku tahu kau takkan pernah berhenti tumbuhku ini. Semoga berdua yang Oh iya, itu nggak apa ya. Parah nggak apa lagu itu. di setiap malam malammu, dan masa depan, dan masa depan, warisan kau beri jaminan. Kelak pasti ku kabulkan syaratan tantanganmu, tentang masa depan, tentang masa depan,
Ih, cakep-cakep anak papa ya. Allah, udah gede-gede lagi. Glowing. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Perunggu, terima kasih. Kasih banyak Terima Pak kasih, Adit sudah Radan mau juga, Pak ngajak Ildo. capek. Udah tadi kita ngobrol-ngobrol soal karir, soal tour, soal album juga, semua rencana-rencana juga. Perunggu ya. Semoga terlaksana semuanya. Amin. Lancar-lancar juga gitu ya kan. Yang penting sehat pasti sama itu Amin, udah. amin. Doa terbaik Sama pokoknya. Pak Adit juga moga-moga semuanya lancar-lancar, sehat-sehat juga. Oke, tadi tambah parkir ya sama tadi tol juga. 17.800 sama 36 ya, Pak. Ya tadi tunjang 2 belum. Mulai tadi berapa? ST tadi. Saya tawar. Tawar gratis lah. Tadi kamu ST-nya keluar air mata, ST nangis ya? Betul. Nanti saya masukin di tip ya, Mas. Oh iya, terima kasih. Di ini maksudnya? Iya, tip mobil. Sak, masukin gitu. Ini pada mau pulang gak sih? Iya, ya udah. Oh iya. Terlalu nyaman Terima kasih, ini mobilnya, iya. mantap. Makasih Terima banyak. kasih. Pak, ini kuncinya. Oh iya, iya, sorry. Ya Allah. Itu dibawa kapur ya? Oh iya benar. Sampai lupa. Masa saya yang laundry juga? Jangan. Nah, jangan. Wis. Ini dia nih. Ini mau pakai aplikasi atau nembak? Makan mie. Padel. Iya. Benar tadi Pak Adel juga cocok Kalau mau- bercocok tanam, Tanam. budidaya Kalau makan lele. toprak, bumbunya dipisah apa enggak? Nah, itu dia. Emang ada yang dipisah? Keju Nggak kayak ada. cocok gitu. Kebataan. Siapa tahu. Mungkin habis ini kayak jemput ibu-ibu aja kali ya, jangan jemput bapak-bapak. Perfect.